Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 2 tentang gerak push up dan gerak sit up. Gerakan push up dan gerakan sit up dapat melatih kekuatan otot. Selain itu, gerak tersebut melatih daya tahan jika dilakukan dalam latihan. Itu gerak push up. Gerak push up dilakukan untuk melatih kekuatan otot, tangan, dan badan. Kamu dapat lihat gambarnya, caranya, dan langkah-langkah melakukan push up. 1. Posisi awal telungkup. 2. Kaki dirapatkan lurus ke belakang. Ujung kedua kaki sebagai tumpuan untuk laki-laki. Kedua lutut sebagai tumpuan untuk perempuan. Yang kedua, kedua tangan diluruskan sambil mengangkat badan dengan tumpuan telapak tangan di lantai. 3. Turunkan badan dan kedua tangan diteguk. 4. Angkat kembali badan dan lakukan secara berulang. Yang kedua, gerak sit up. Gerak sit up dilakukan untuk melatih kekuatan otot perut. Langkah-langkah melakukan sit up. 1. Posisi awal telentang. 2. Dirapatkan dan diteguk. Kedua tangan berada di belakang kepala. 3. Angkat badan ke depan hingga posisi duduk. 4. Turunkan kembali badan dan lakukan secara berulang. Itu gerakan sit up. Kamu boleh mencobanya di rumah dengan bantuan orang dewasa. Gampang ya anak-anak. Sekarang kita menyebutkan informasi letak suatu tempat pada denah. Pelajaran sebelumnya kita udah belajarin tentang denah dan arah mata angin. Ini sekarang kita mencari informasi dari denahnya. Informasi dalam bacaan dapat dicari di setiap paragraf. Lihat bacaan denah toko alat pramuka. Kamu boleh lihat di buku PR halaman 102, ada di situ. Paragraf adalah susunan kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Pikiran pokok adalah ide utama dari setiap paragraf. Kamu baca dulu setiap paragraf, pasti ada ide pokoknya. Dan kita dapat informasi dari setiap paragraf. Contoh informasi dari teks atau denah dengan menggunakan arah mata angin ya anak-anak. Contohnya, contoh informasi dari paragraf pertama. Toko Alam Pramuka berada di sebelah selatan Jalan Apel. Itu adalah salah satu informasi memberitahukan. Yang kedua, contohnya di paragraf kedua, sebelah utara toko alat pramuka terdapat toko mainan. Itu adalah contoh kedua dengan menggunakan arah mata angin. Kita dapat mencari informasi lagi dengan menggunakan arah mata angin di dalam denah. Gampang ya anak-anak. Sekarang kita belajar PPKN, perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Pelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Pasti tahu bunyinya kan anak-anak. Sekarang perilaku sesuai sila ketiga. Ini juga udah kita bahas berkali-kali. 1. Mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari lagu dan tarian daerah, menyukai makanan daerah, menggunakan bahasa daerah, dan menghargai masakan daerah lain. Dan kamu juga harus cinta sukumu sendiri, daerahmu sendiri. Kita udah pernah bawa contoh makanan daerah masing-masing. Itu adalah salah satu contoh sila ketiga Pancasila. Menghargai suku teman, menghargai makanan daerah teman. Paham ya anak-anak? Terima kasih.